Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Selamat sore pemirsa, senang sekali rasanya kami dapat kembali hadir menjumpai Anda. Dan kami akan menemani Anda sampai dengan menjelang azan maghrib nanti. Bersama saya Rizfa Nur Aisyah, inilah Bincang-Bincang Maghrib. Baiklah pemirsa, pada sore hari ini kita sudah kedatangan dua orang narasumber yang dimana keduanya ini merupakan mahasiswa IAIN Palangkaraya. Yang di tengah-tengah kita sudah ada Kak Muhammad Rizkianur dan juga Kak Restu Adiwijaya. Nah, Kak Reski ini dia merupakan ketua LSBM ya IAIN Palangkaraya periode 2020-2021, dan ada Kak Restu sendiri yang merupakan pengurus DPC Laski Kecamatan Katingan Kuala ya. Selamat sore Kak. Sore. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Baik ya. Dan pada sore hari ini kita akan membawakan tema yaitu seni sebagai jalan dakwah. Nah, terkait dengan hal ini kita akan lebih jauh ya membahas sesuai dengan tema ini. Tapi alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Nih kan Kak Rizky sendiri merupakan ketua LSBM, kemudian juga ada Kak Restu yang merupakan pengurus DPC Laski ya Kecamatan Katingan Kuala. Kita akan mengenal lebih jauh apa sih itu LSBM dan juga apa sih itu Laski gitu ya. Mungkin terlebih dahulu kita mau kenalan dengan LSBM. Apa sih Kak LSBM itu? Ya, jadi LSBM itu adalah Lembaga Seni Budaya Mahasiswa. Jadi LSBM ini adalah lembaga organisasi yang langsung dinaungi oleh Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Walaupun kampus kita ini bernapaskan Islam kan, tapi kami tetap menjunjung tinggi nilai budaya. Betul. Jadi apapun bentuk tarian atau apapun itu yang ada di Palangkaraya tetap kami bawa di LSBM. Walaupun tidak terlalu bernapaskan Islam, tapi kami bisa gitu kan membawanya dengan nuansa, dengan apa gitu ya, dengan diri kami sendiri gitu yang bernapaskan Islam gitu. Oke. Dan di dalam LSBM sendiri itu terbagi apa ya, beberapa bidang gitu ya. Di antaranya itu apa saja sih Kak? Di antaranya itu ada bidang seni hadrah gitu, seni tari Dayak, ada giring-giring, hapsi, dan vokal solo gitu. Oke, jadi LSBM ini dia mewadahi gitu ya mahasiswa yang memang punya minat dan bakat di bidang seni seperti itu. Dan juga tadi di dalam seni sendiri bisa mensyiarkan Islam seperti itu melalui tadi seni hadrah seperti itu ya. Nah, untuk kegiatan-kegiatan sendiri di LSBM itu apa sih Kak? Kegiatannya itu karena ini masih di pandemi COVID-19 kan, dan saya pun naiknya menjadi ketua baru 4 bulan terakhir kan. Saat apa ya, mungkin kurangnya kegiatan kami karena adanya COVID-19 ini kan. Tapi kami tidak bisa menurunkan eksistensi yang ada di organisasi kami. Kami tetap melakukannya dengan cara online gitu. Oke, jadi dengan cara kami posting gerak tari di Instagram dan di YouTube gitu aja kan. Oke, walaupun terkendala begitu ya untuk kegiatannya offline, tapi tetap bisa melaksanakan kegiatan secara online seperti itu ya. Dan kira-kira kendala apa sih yang dihadapi selama apa ya menjabat sebagai ketua LSBM mungkin 4 bulan terakhir gitu ya? Apa Kak? Jadi kendalanya itu yang saat ini kita lakukan, yang dulu-dulunya itu kita lakukan untuk bertatap muka, karena kegiatan itu kegiatan tari ini kalau dilakukan tanpa secara langsung itu tidak mendapatkan kepuasan dari masyarakat setempat. Maka dari itu kami masih mencari cara itu untuk membuat masyarakat itu puas walaupun kita melakukannya dengan cara online gitu. Oke, jadi mencoba mencari alternatif lain gitu ya. Oke. Agar masyarakat itu puas lah seperti penampilan karya seni yang secara langsung dilihat. Oke. Nah, itu seputar LSBM tadi Kak ya. Oke, terima kasih Kak. Selanjutnya kita akan kenalan juga lebih jauh terkait dengan Laski. Nah, Laski itu apa sih Kak Restu ya, bisa dikenalkan dulu kepada masyarakat atau pemirsa yang sedang menonton acara ini? Jadi Laski itu adalah sebuah lembaga seni kasidah Indonesia yang dinaungi oleh Kementerian Agama. Jadi saya sebagai DPC Laski Kecamatan Katingan Kuala, dan itu ada
apa tahapan-tahapannya. Itu kan ada tingkatan-tingkatannya dari DPP, DPW, DPD sampai DPC. Gitu kan. Jadi Laski itu sebuah naungan seorang seni yang bernuansa Islami. Oke, jadi untuk secara kepengurusan sendiri itu terorganisir gitu ya, strukturalnya dari tingkat pusat, yang nasional gitu ya, kemudian turun ke provinsi, kabupaten, baru kecamatan, seperti itu. Nah, untuk Laski sendiri itu biasanya lebih ke mana sih arahnya? Maksudnya ini kan dia yang saya tahu gitu ada event-event yang dilaksanakan setiap tahunnya seperti itu. Nah, itu dia bidangnya bagaimana dan juga arahnya sendiri itu bagaimana sih? Apakah dia bekerja dalam penseleksian ataupun dalam pembinaan seperti itu? Tentunya dalam pembinaan. Jadi seseorang seni-seni yang bernuansa Islami dibina terus diperlombakan dari tingkat kabupaten, provinsi sampai ke nasional. Oke, dan biasanya itu bidang apa aja sih yang ada di Laski sendiri? Bidang itu ada bidang seni hadra, ada rebana, ada benang bintik, ada yang baru-baru ini kan ada kayak lomba bakisah. Lomba bakisah. Bakisah bahasa Banjar ya, itu kan lomba cerita lah, cerita tentang keislaman. Semuanya tetap bernuansa keislaman. Tapi kalau untuk lomba bakisah tadi ya, itu bagaimana? Apakah juga bisa sampai tingkat nasional gitu? Karena kan tadi tingkatnya kabupaten gitu ya. Itu kan belum. Belum. Tapi dicoba dulu kan sampai mana respon dan apa nanti ke depannya gitu. Kita pikirkan sama-sama nanti. Nah, untuk Laski sendiri ini DPC itu Dewan Pengurus Cabang ya? Nah, untuk Laski sendiri ini dia kepengurusnya bagaimana sih? Apakah ada berkala periodenya berapa tahun begitu atau bagaimana sih? Ada berkala. Jadi jangka waktunya itu sekitar 5 tahun. 5 tahun ya? Diganti 5 tahun. Untuk jangka waktu periode pengurusan. Jangka kami itu 1 tahun aja kan. 1 tahun sekali gitu ya ganti kepengurusan. Jadi kalau sudah berjalan 6 bulan sudah bisa. Apalagi mungkin maksimal gitu ya. Masih berjalan terus COVID-19 ini ya terus online aja gitu acaranya. Nah, kemudian kalau YN, kalau tadi kan untuk LSBM itu di bawah naungan YN Palangkaraya begitu ya, sebagai lembaga perguruan tinggi. Nah, kalau untuk Laski sendiri itu bagaimana? Apakah dinaungi dari lembaga juga atau bagaimana? Dinaungi oleh Kementerian Agama. Kementerian Agama ya. Dan itu tadi kita udah mengenal gitu ya terkait dengan LSBM dan juga Laski dari Kak Rizky dan juga Kak Restu. Nah, kita akan beralih pada bincang-bincang seputar tema kita nih, yaitu seni sebagai jalan dakwah. Nah, mungkin yang pertama saya pengen dengar dulu nih pandangan dari Kak Restu. Bagaimana sih Kakak memandang seni sebagai jalan dakwah seperti itu? Iya, jadi seni sebagai jalan dakwah itu sangat diperlukan. Mengapa sangat diperlukan? Karena dakwah itu adalah menyeru, mengajak orang-orang untuk berbuat kebaikan. Jadi kita perlulah dalam hal itu mempunyai suatu karakteristik atau yang memang menjadi pandangan orang yang berbeda gitu kan. Berbeda dalam artian tetap dalam koridor keislamian seperti itu. Nah itu tadi pandangan Kakak ya terkait dengan seni sebagai jalan dakwah. Nah, kemudian bagaimana nih pandangan Kak Rizky sendiri terkait dengan seni sebagai jalan dakwah? Jadi begini Kak, kita melihat konteks dari remajanya atau orang dewasa, saya lihat selama ini di jalan dakwah ini saya melihat bahwa saatnya ceramah-ceramah itu menurut saya lebih kurang gitu kan. Karena di ceramah-ceramah itu hanya menyampaikan isinya saja. Tapi menurut saya ada cara yang lebih efektif gitu kan di seni, melalui seni. Yaitu dengan cara hadrah gitu. Cara hadrah. Hadrah itu ada durasi 15 menit. 15 menit ya. Jadi bertemakan ada temanya Kak tari hadrah itu. Sebenarnya hadrah ini milik Kalimantan Selatan dan dibawa ke Kalimantan Tengah dan kami kreasikan menjadi tari kreasi hadrah. Jadi hanya di Kalimantan Tengah hadrah itu yang ada temanya. Jadi di tengah-tengah tema itu ada
bentuk gerak tari, pesannya gitu kan. Yang disampaikan bahwa ya contohnya seperti tema anak solehah gitu. Jadi di tengah-tengah tari itu kita seperti menggerakkan tari bahwa anak itu lebih menurut gitu lah untuk orang tuanya. Berbakti pada orang tua gitu ya. Berbakti gitu. Pada orang tua. Saat ending itu, yang endingnya ini yang ibaratnya menemukan titik terang bahwa tema di anak soleha ini sangat menjunjung tinggi gitu ya, nilai keislaman. Betul. Itu di situ jadi kita bisa melihat bahwa di tema tari ini dan hadrah ini banyak diminati bahwa remaja gitu ya. Tanpa diundang mereka itu hadir untuk melihat, berdatangan begitu ya untuk menyaksikan. Sedangkan ceramah kan kita seperti meminta gitu bahwa ada acara di sini ceramah haji ini, kalau di hadrah di sana ada acara gitu. Jadi Masyarakatnya hiburan yang gitu ya. Menyeru. Masyarakatnya yang langsung menyeru bahwa di sana ada hadrah, bukan panitianya gitu. Jadi itu juga merupakan sebuah metode yang sebenarnya menarik begitu ya, di mana ini mencoba berinovasi melalui seni untuk bisa menyampaikan syiar-syiar Islam seperti itu. Nah, sejauh ini Kak, bagaimana sih kakak ini kan juga memang bergelut di bidang seni seperti itu ya untuk menyiarkan Islam. Nah, apa saja sih kendala yang dihadapi selama ini dalam menyiarkan Islam melalui seni? Mungkin Kak Restu dulu nih. Jadi untuk kendala sebenarnya untuk selama ini, sebelum itu kan saya jadi peserta Laski, terus saya dipercaya baru-baru ini untuk menjadi pengurus Laski, gitu. Mengenai hal yang memang kontra dalam pandangan orang itu sebenarnya tidak ada, gitu kan, tidak ada. Namun perlu kita garis besari bahwa di situ ada batasan-batasan. Misalkan kayak seperti kata saudara Rizky bahwa hadrah itu memang mengandung pesan dakwah. Ada pesan yang mau disampaikan secara Islam gitu. Dan itu pun diselimuti oleh sholawat-sholawat dan sebagainya, begitu kan. Nah, dari situ itu ada beberapa penari gitu kan. Penari itu kan ada laki-laki dan perempuan. Dan batasan-batasan itu pun kami dalam Laski ya memang diperhatikan. Misalkan perempuan tetap memakai hijab dan memakai baju tertutup yang tidak auratnya. Memakai baju yang tidak itu kan ketat. seperti itu, dan tidak bersentuhan langsung dengan lawan jenis gitu ya. Ada jarak dan memang dikontrol. Tapi sejauh ini apa mungkin pernah lah begitu mendengar ataupun juga memang ada stigma begitulah yang pernah datang atau muncul terkait dengan ini gitu. Ada pro kontra lah seperti itu terkait dengan cara yang kalian lakukan gitu melalui seni ini dalam menyiarkan Islam. Mungkin itu ada beberapa orang namun tidak pernah saya dengar. Oh, tidak pernah secara langsung gitu ya? Secara langsung tidak pernah. Mungkin ada beberapa yang memang pandangan itu bahwa wanita tidak boleh menari. Sedangkan di dalam seni tersebut tarian itu pun dibatasi. Gitu. Jadi untuk secara langsung tidak mendengar, bahkan mereka sangat senang menyambut dengan welcome saja gitu. Malah bagus gitu kan. Mungkin lebih yang kayak gitu ya, kalau misalnya perempuan berlenggak-lenggok seperti itu ya dengan tarian-tarian gitu ya. Tidak pernah terdengar. Oke. Nah, dari Kak Reski sendiri bagaimana? Saya sama sebenarnya sama Kak Restu, saya tidak pernah mendengar juga kendala yang meliputi seni itu kan. Cuman ya sama sebenarnya kayak ke wanita tadi kan, banyak dipermasalahkan ke wanitanya, kenapa wanita menari gitu kan, sedangkan wanita kan menjaga kemuslimahan. Jadi di situ saja sih banyak kendalanya yang tidak kemauan orang masyarakat. Rasa malu gitu ya. Apa Kak? Tapi kan nggak pernah terdengar lagi. Nah, bagaimana dengan sholawat segala macam kan ada memang yang menjadi pro kontra lah seperti itu dengan sholawat ini kan menganggap tidak baik dan segala macamnya karena berisi dengan nyanyi nada-nada begitu. Kan kadang bisa juga ya orang mengcover dengan menggunakan nada lagu barat mungkin gitu ya, tapi tetap menyiarkan Islam seperti itu. Nah, itu bagaimana sih Kak? Sebenarnya ada juga yang di Jawa kemarin yang memandang lagu itu sebenarnya nadanya itu Mbak, nadanya nada sholawatnya itu seperti yang asik kan lagu dangdut gitu ya. Itu yang menjadi pro kontra di masyarakat begitu ya. Menurut saya sebenarnya tidak apa-apa selagi Nabi atau
Rasulullah ya. Oke, kita akan membahas lebih jauh lagi nih ya, tapi sebelum itu jangan kemana-mana pemirsa, tetap saksikan Bincang-Bincang Maghrib, kita saksikan terlebih dahulu jeda pariwara berikut. Baiklah pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Bincang-Bincang Maghrib. Kita akan lanjutkan bincang-bincang kita pada sore hari ini dengan Kak Rizky dan juga Kak Restu ya, masih dengan mereka berdua bersama kita. Nah, masih membahas tentang seni sebagai jalan dakwah nih Kak ya. Nah, mungkin kita dengar dulu dari Kak Restu, apa sih kira-kira inovasi-inovasi yang bisa kita lakukan gitu ya melalui seni ini ke depannya dalam mensyiarkan Islam? Ya, jadi inovasi-inovasi yang perlu kita lakukan itu memang harus sebenarnya. Karena apa? Karena kita mengikuti perkembangan zaman juga. Jadi seperti kata si Rizky bahwa pandemi COVID-19 itu menghalangi untuk kita yang tadinya bertatap muka jadi tidak bisa. Nah, jadi perlulah hal itu yang memang kita harus lakukan. Seperti itu, misalkan dalam media YouTube itu ditampilkan sebuah gerak tari yang bernama ini, misalkan temanya seperti ini, misalnya seperti itu saja sih. Dan sekarang juga media sosial seperti Instagram itu juga ramai ya digunakan untuk bisa menunjukkan kreativitas melalui seni dan juga sebagai jalan dakwah juga seperti itu ya. Karena pernah juga saya melihat gitu ya seperti video orang yang memadihin gitu ya. Nah, melalui video-video di Instagram seperti itu, dan juga bisa tadi seperti yang kakak sampaikan gitu ya melalui gerakan-gerakan tari yang diputar di YouTube, bisa juga dilihat oleh banyak orang seperti itu. Dan seharusnya juga keadaan seperti ini tidak menghalangi lah harusnya gitu ya, karena kita masih bisa mengakses media sosial. Nah, kalau dari Kak Rizky sendiri bagaimana Kak? Mungkin inovasi-inovasi yang bisa dilakukan ke depannya nih. Jadi kami waktu dekat ini ingin melakukan sebuah pembuatan tari gitu Kak. Pembuatan tari ya. Inovasinya itu tujuannya untuk masyarakat untuk melihat bahwa SBM ini tetap ada gitu Kak, walaupun tetap eksis. Ya, tetap eksis. Walaupun COVID-19 ini tetap ada gitu. Kami ingin membuat tarian hadrah yang benar-benar mengandung nilai dakwah yang kuat gitu Kak. Kami sebarkan dan kami jalankan di Instagram kami dan YouTube kami gitu. Semua media, semua media lah. Tembak semua kan. YouTube, Instagram dan lainnya seperti jadi itu. Itu yang inovasi kami yang terdekat ini. Jadi planning juga gitu ya ke depannya seperti itu ya. Nah, kemudian terkait dengan mungkin bagaimana sih cara menumbuhkan rasa keinginan nih untuk masyarakat di luar sana, khususnya pemuda gitu ya, untuk bisa mencoba nih berinovasi, baik itu melalui seni ataupun di bidang lainnya yang mereka geluti seperti itu, untuk bisa mensyiarkan Islam. Mungkin dari Kak Restu dulu. Jadi mungkin hal itu memang perlu kita ada tahapan-tahapan gitu kan. Pertama memang kita harus tahu ini karakter anak seperti apa kan. Jadi kita pendekatan dan kita lihat ini cocoknya di mana. Misalkan nih orang nih cocoknya pemain hapsi, misalkan di dalam seni, oh ini cocoknya orang pemain hapsi. Atau oh ini cocoknya tuh orangnya suka misalkan nyanyi-nyanyi sholawat. Jadi hal itu yang kita bina di sana, kita bina dan kita berikan arahan-arahan seperti itu. Jadi memang perlu pembinaan memang, gitu ya. Lasi itu kan pembinaan, dibina untuk seni-seni yang bernuansa Islam. Jadi tidak bisa secara instan juga begitu, tapi memang ada proses tahap yang harus dilalui. Kalau dari Kak Rizky sendiri bagaimana tuh Kak? Kami langsung kayak permintaan dari sekolah-sekolah kan melatih anak-anak gitu Kak. Jadi kami tidak memilih bahwa itu tuh yang bisa hadrah atau hapsi, tapi sesuai instruksi dari gurunya saja bahwa ini pemain hadrah dan ini pemain hapsi. Jadi kami datang situ langsung melatih aja gitu Kak. Walaupun mereka tidak ada kemauan di hadrah itu, tapi kami mencoba menumbuhkan rasa seni di dalam dirinya gitu. Nah, menarik ya tentang tari hadrah gitu ya. Tari hadrah tadi yang dimana memiliki pesan dakwah gitu ya melalui gerakan-gerakan yang dilakukan oleh penari gitu ya. Nah, dari pengalaman kakak sendiri itu untuk tari hadrah itu bagaimana sih untuk penyampaian pesannya itu? Apakah juga disampaikan secara langsung gitu ya, mungkin melalui narasi dan lain sebagainya, ataukah memang hanya dari gerakan-gerakan tari saja? Karena kalau kita
kita melihat dari gerakan-gerakan tari kan mungkin ada masyarakat yang juga tidak bisa memahami menangkap ya. secara langsung Memahami gitu ya secara makna-makna langsung. dari setiap gerakan. Jadi sebenarnya itu sebelum penampilan itu ada namanya sinopsis ya. Sinopsis, Ya, menceritakan tentang tarian itu. ringkasannya bagaimana Ya, gitu ya. gambaran-gambaran. Gambaran dari tari itu Jadi, dibacakan. ya dibacakan dan situ sudah mulai paham masyarakat setempat yang menonton dan lebih dipahami lagi saat Oke. ditarikan gitu kan dan dipraktekkan di dalam temanya tadi. Sebenarnya tema itu lebih ke drama sih Kak. Jadi orang yang melihatnya itu lebih paham lah. Bukan hanya sekedar gerakan saja, tapi seperti drama, ada bentuk drama yang dimainkan di dalam tari itu Kak. Jadi, gitu. Biar tersampaikan pesannya yang tadi. Jadi pesan dakwahnya itu sebenarnya kalau untuk tari hadrah sendiri bukan luas ya seperti itu. Jadi tidak sempit. Ada bertemakan tentang anak yang Anak berbakti, soleh, anak soleh dan ada soleha yang, gitu ya. macam-macam. Terus apakah juga ada pesan-pesan tauhid kah juga melalui gerakan-gerakan itu? Sebenarnya bukan hanya kesoleha sih Kak, ada yang namanya anak durhaka. Ada yang menunjukkan bahwa anak itu durhaka pada ibunya. Sampai-sampai kan di akhirnya itu ibunya yang lebih dulu meninggal hingga anak itu menimbulkan rasa Penyesalan penyesalan. begitu ya. Oke. Kalau untuk Laski sendiri untuk yang pengalaman kakak nih ya, Kak Restu nih ya, bagaimana sih selama ini gitu ya, untuk selama menjadi peserta, kemudian juga sampai pada tahap menjadi pengurus, kira-kira apa sih hal yang memang kakak sendiri banggakan nih gitu dari Laski? Iya, tentu saya sangat bangga ketika seorang seniman itu membuat orang lain menjadi misalkan ada kesadaran gitu kan. Tanpa kita secara tidak langsung kita memberikan dan mengajak menyeru mereka gitu kan dengan sebuah gerak-gerakan tari dan lain sebagainya seperti itu. Lalu bagaimana nih pandangan kakak berdua terkait dengan kewajiban berdakwah untuk setiap muslim begitu ya, terlepas daripada kita bidang seni gitu ya, atau di luar sana mereka juga punya bidangnya masing-masing seperti itu. Nah, bagaimana pandangan kalian terkait dengan kewajiban berdakwah untuk setiap muslim? Iya, yang terpenting kan adalah kita itu mengajak untuk kebaikan. Khairunas anfa'uhum linnas, seperti itu. Itu saja sih. Apapun cara mereka selama itu garisnya tidak melanggar dalam syariat Islam, ya itu silakan. Itu. Kalau saya pribadi seperti itu. Nah, kalau dari Kak Rizky sendiri bagaimana nih? Kalau saya tidak pernah menyalahkan bahwa itu tidak efektif atau ini efektif, tapi menurut saya sendiri, kalaunya saya lebih menekankan untuk diri saya sendiri inilah menekankan bahwa saya ingin berdakwah di jalan seni gitu Kak. Karena saya memiliki jiwa seni, kenapa tidak saya manfaatkan gitu. Untuk jalan dakwah. Jadi kembali kepada pilihan lagi gitu ya masing-masing. Dan selama niat kita juga baik begitu ya untuk mensyiarkan Islam begitu ya. Silahkan dengan misalnya tadi kalian lebih memang senang di bidang seni gitu ya, maka menyampaikan melalui seni seperti itu. Kalaupun masyarakat atau pemuda di luar sana yang memang punya bidangnya masing-masing begitu, silahkan disampaikanlah walau hanya satu ayat seperti itu. Nah, kemudian masih membahas tentang seni sebagai jalan dakwah gitu ya. Kira-kira kalau kita melihat nih ya, banyak begitu ya pemuda yang saat ini di luar sana yang memang bahasanya terlena lah dengan aktivitasnya begitu ya, dan tidak berupaya nih untuk mengoptimalkan potensi yang dia miliki gitu ya, entah itu di bidang seni atau lain sebagainya untuk sebagai jalan dakwah. Nah, kalau kakak berdua memandang hal ini bagaimana sih? Kak Restu dulu deh. Jadi kalau saya memandang bahwasanya sebenarnya itu pilihan mereka, gitu kan. Pilihan mereka, jalan mereka. Namun tidak salahnya ketika kita untuk menyeru mereka, mencoba, tapi kan ada proses lagi kan seperti itu. Orangnya seperti apa kan dan lain sebagainya gitu. Jadi memang juga tidak bisa memaksakan tidak juga bisa ya. Memaksakan. Takutnya juga apa yang disampaikan tidak sesuai gitu ya. Karena ketika kita memaksakan seseorang untuk berbuat baik itu malah justru membuat bahkan tidak baik gitu kan. Dipandang tidak baik. Tapi ketika kita mendekati, memberikan pandangan dan lain sebagainya, memperlihatkan
apa yang kita lakukan secara kebaikan, mereka akan dengan sendirinya menyentuh hatinya seperti itu. Tanpa kita untuk, ayo kamu salah, harus di sini, itu janganlah. Oke. Kita dengan dengan komunikasi, Pendekatan emosional gitu, begitu ya. Prosesnya adalah Tidak bisa juga memaksakan lah bahasanya ya. tidak bisa Nah, memaksa. kalau dari Kak Rizky sendiri bagaimana nih? Karena jalan dakwah kami melalui seni kan, kami tidak bisa untuk langsung bilang kepada orangnya bahwa kalian seperti ini, tidak bisa. Kami hanya menampilkan sesuatu yang bernilai dakwah. Cukup mereka yang memahami, bukan kami yang untuk memahamkan bagian mereka gitu. Nah, kita udah membahas nih tentang seni sebagai jalan dakwah Kak ya, udah panjang lebar juga. Sebenarnya masih ada sih hal yang pengen ditanyakan lagi, tapi kita terbatas pada waktu ya, kita sudah berada di penghujung acara. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih nih kepada kakak berdua sudah menyempatkan waktu membersamai kami. Terima kasih juga kepada pemirsa sudah menyaksikan acara ini sampai dengan selesai. Saya Rizpa Nur Aisyah, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus saksikan Bincang-Bincang Maghrib setiap Senin, Rabu, dan Kamis pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurnal TV, One City, One TV.